Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar. Nah, hari ini kita akan belajar tentang teori manajemen kelas. Nah, di sini kita lihat. Nah, terdapat 3 pokok pembahasan. Yang pertama ada konsep teori manajemen kelas, yang kedua teori manajemen kelas, dan yang ketiga kesimpulan teori manajemen kelas. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang konsep teori manajemen kelas. Nah, apa sih itu konsep teori manajemen kelas? Nah, manajemen kelas ini merupakan kemampuan pendidik dalam mengelola proses pembelajaran. Bagaimana pendidik itu mengetahui keterbatasan, hambatan, dan bagaimana mengelola kelas dengan baik. Yang kedua, pengelolaan kelas ini bertujuan untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif. Yang ketiga, membantu mengatur perilaku dan interaksi peserta didik. Dan yang keempat, manajemen kelas didasarkan pada berbagai teori pendidikan. Karena jika kita hanya menggunakan satu teori pendidikan, itu sulit karena jika dikaitkan dengan keadaan sebenarnya di lapangan pada saat mengajar, kondisi peserta didik itu sangat kompleks. Ada yang memiliki gaya belajar yang berbeda, ada peserta didik yang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Nah, sehingga seorang pendidik harus menyesuaikan keadaan pada saat proses mengajar. Yang kedua, kita masuk pada teori manajemen kelas. Nah, terdapat beberapa teori dalam manajemen kelas. Yang pertama yaitu ada teori behavioristik, yang kedua teori humanistik, yang ketiga teori kognitif, dan yang keempat teori pilihan. Kita masuk pada teori behavioristik. Kira-kira apa itu teori behavioristik? Nah, teori behavioristik ini merupakan teori yang dikemukakan oleh B.F. Skinner, yang mana pada teori ini menjelaskan bahwa perilaku dibentuk melalui stimulus dan juga respon. Jadi adanya rangsangan dan juga responnya. Nah, kemudian teori ini menggunakan konsep reinforcement dan punishment. Jadi ada yang namanya penguatan dan juga punishment atau hukuman. Nah, hukuman di sini berarti bukan untuk melakukan kekerasan, tetapi untuk melatih kedisiplinan peserta didik. Dan yang keempat, teori ini memiliki tujuan untuk membentuk perilaku disiplin karena adanya penguatan dan juga punishment ini. Penguatan ini berarti apabila peserta didik itu melakukan sebuah kebaikan atau melakukan hal baik, maka itu akan diberikan penguatan, baik itu pujian atau nasihat, sehingga hal tersebut akan terus diterapkan oleh peserta didik. Dan apabila peserta didik melakukan kesalahan, maka bisa diberikan teguran atau berupa punishment, hukuman ringan, yang mana untuk melatih kedisiplinan agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kita kembali lagi, kemudian kita akan masuk ke teori humanistik. Nah, teori humanistik ini dikemukakan oleh Abraham Maslow dan Carl Rogers. Nah, yang mana teori ini menekankan perkembangan potensi peserta didik. Jadi, seperti yang kita telah ketahui bahwa peserta didik itu memiliki potensi atau kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang memiliki kemampuan di bidang linguistik atau bahasa, ada yang memiliki kemampuan di hitung-hitungan, ada yang memiliki kemampuan di bidang seni dan kemampuan yang lainnya. Nah, tugas seorang pendidik adalah memfasilitasi dari kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh peserta didik, sehingga kemampuan mereka itu bisa tersalurkan, tidak hanya dipendam, tidak hanya
dijadikan sebagai hal yang biasa, tetapi menjadikan hal tersebut hal yang luar biasa dan dapat diarahkan ke arah yang baik, sehingga mereka bisa mengeksplorasi apa yang menjadi kemampuan mereka. Nah, yang ketiga, peserta didik sebagai individu yang unik. Nah, seperti sudah saya sampaikan bahwa setiap peserta didik itu memiliki keunikan, jadi tidak sama antara peserta didik yang satu dengan yang lainnya. Tinggal bagaimana seorang pendidik itu bisa menghargai, bisa mengarahkan. Yang keempat, pentingnya hubungan positif antara pendidik dan juga peserta didik. Hubungan positif di sini itu bagaimana antara interaksi guru dengan peserta didik, bagaimana komunikasi antara guru dengan peserta didik. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini, pendidik ini akan menjadi role model atau panutan, sehingga sebagai seorang pendidik harus mencontohkan perilaku yang baik, perkataan yang baik, karena itu akan dicontoh oleh peserta didik. Nah, kemudian kita masuk ke teori yang ketiga, yaitu ada teori kognitif atau kemampuan berpikir. Nah, teori ini dikemukakan oleh Jean Piaget dan juga Jerome Bruner, yang mana teori ini menjelaskan bahwa perilaku itu dipengaruhi oleh proses berpikir, di mana peserta didik memahami alasan aturan kelas. Dan yang keempat, mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Jadi teori kognitif ini menyampaikan bahwa kemampuan berpikir siswa ini bertahap. Ada tahapan dalam proses berpikir, sehingga siswa itu nantinya bisa mencapai ke tahap berpikir kritis. Nah, salah satu cara untuk mengasah kemampuan berpikir peserta didik itu bisa melalui beberapa cara. Yang pertama yaitu bisa dengan melakukan pemecahan masalah bersama-sama, atau guru juga bisa menerapkan strategi problem based learning atau pemecahan masalah. Yang kedua, refleksi terhadap perilaku. Nah, refleksi ini bertujuan untuk mengetahui apakah perilaku tersebut sudah benar atau tidak. Yang ketiga, mengembangkan tanggung jawab peserta didik. Ini sangat penting karena tugas seorang guru tidak hanya mentransfer ilmu, tetapi juga bagaimana membentuk karakter peserta didik. Kita lanjut ke teori yang selanjutnya, yaitu ada teori pilihan. Nah, teori ini dikemukakan oleh William Glasser, yang mana teori ini menjelaskan bahwa perilaku merupakan hasil pilihan individu. Jadi setiap individu itu memiliki kebutuhan dasar yang berbeda-beda. Ada kebutuhan dasar peserta didik itu di bagian psikomotoriknya, ada di bagian linguistiknya. Nah, sehingga peran guru atau pendidik ini sangat penting untuk mengetahui kemampuan dari setiap peserta didiknya. Nah, pada teori pilihan ini itu memberikan pilihan dalam kegiatan belajar. Jadi tidak hanya terpaku mengerjakan tugas, mengerjakan buku. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didiknya. Yang kedua, mengajak refleksi perilaku. Yang ketiga, mendorong tanggung jawab pribadi. Dan yang keempat, membentuk disiplin internal. Bagaimana membentuk karakter disiplin pada setiap individu. Misalnya, bisa dipantau dari kebiasaannya sehari-hari. Apakah mereka itu bisa mengerjakan sesuatu sesuai dengan waktunya. Semisal, siswa apakah bisa datang tepat waktu, mengerjakan tugas sesuai waktu. Nah, itu perlu adanya latihan untuk membentuk perilaku disiplin. Kemudian kita lanjut. Nah, jadi terdapat kesimpulan dari pembelajaran hari ini dari teori-teori yang ada pada manajemen kelas. Yang pertama, manajemen kelas ini dipengaruhi oleh berbagai teori pendidikan.
yang mana teori behavioristik ini menekankan pada penguatan perilaku, yaitu pada kata behavior yang berarti perilaku. Yang kedua, teori humanistik, yang dimana teori ini menekankan perkembangan potensi peserta didik, yaitu melalui pendekatan pendekatan emosional. Yang ketiga, teori kognitif, yang dimana menekankan pada proses berpikir. Yang keempat, teori pilihan, yang dimana teori ini menekankan pada kesadaran dan tanggung jawab dari setiap individu. Nah, pembelajaran hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Kita bertemu pada pembelajaran selanjutnya. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.